Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari yang indah, hari yang cerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah apapun yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah berjaga-jaga. Renungan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, adik-adik, yuk kita simak cerita berikut ini. Suatu hari, si monyet mencari si kancil karena ingin membuktikan pada penghuni hutan bahwa monyetlah binatang yang paling pintar dan cerdik mengalahkan si kancil. Setelah menemui si kancil, si monyet berbohong bahwa ia memiliki kebun timun yang sudah panen dengan berlimpah ruah sampai si monyet bingung menghabiskannya. Lalu si monyet mengajak si kancil ke kebun timun Pak Tani yang diakuinya sebagai kebun miliknya. Si monyet mempersilahkan si kancil untuk memakan timun sampai sekenyang-kenyangnya. Monyet yang sengaja menjebak si kancil agar tertangkap Pak Tani saat itu tidak makan terlalu banyak karena takut kekenyangan dan tidak gesit saat harus melarikan diri. Kegiatan mencuri timun di kebun Pak Tani berlangsung hampir setiap hari tanpa disadari oleh si kancil bahwa itu adalah jebakan si monyet. Dan akhirnya si monyet pun terlena karena selama ini dia berpikir Pak Tani tidak pernah mengetahui aksi pencurian mereka tersebut. Ternyata salah besar. Pak Tani selama ini memperhatikan dan mencari kelemahan si kancil dan si monyet itu. Pak Tani merasa sangat kesal dan marah karena hasil panennya semakin berkurang. Dan Pak Tani juga takut nanti akan datang lagi hewan-hewan yang lain untuk mencuri hasil panennya. Pak Tani sudah menyiapkan beberapa jebakan. Salah satunya, Pak Tani membuat anak panah yang diberi obat tidur. Sehingga bila anak panah itu menembus badan si kancil dan si monyet, mereka akan jatuh pingsan lalu tertidur. Suatu hari, Pak Tani dengan segala persiapannya bersembunyi di balik gubuk kecil di bawah pohon menunggu kedatangan si kancil dan si monyet. Seperti biasa, mereka berdua datang dan langsung melahap timun yang banyak tanpa curiga. Si kancil dan monyet makan sekenyang-kenyangnya sampai mereka merasa ngantuk karena kekenyangan. Saat mereka hampir tertidur, Pak Tani tiba-tiba datang mendekat sambil membawa panah yang sudah dilumuri obat tidur. Si kancil dan si monyet langsung berlari karena perut si monyet penuh sesak kekenyangan timun. Si monyet menjadi lambat bergelantungan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dengan mudah Pak Tani memanah si monyet dan akhirnya si monyet terjatuh dan tertangkap bersama dengan niat jahatnya terhadap si kancil yang ternyata lebih gesit darinya yang saat itu sudah melarikan diri ke hutan. Adik-adik, si monyet terlena, malah dia sendiri yang ditangkap Pak Tani. Padahal sebenarnya dia yang lebih tahu duluan bahwa Pak Tani bisa kapan saja datang dan menangkap mereka berdua. Nah adik-adik, kalian tahu tidak bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti diibaratkan seperti kedatangan seorang pencuri di malam hari. Maksudnya, bukan Tuhan Yesus datang untuk mencuri dari kita ya, tetapi
kedatangannya akan terjadi di saat yang tidak kita duga. Oleh karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga agar kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap menyambutnya. Kita jangan sampai terlena dengan kesenangan dunia atau malah hidup di dalam dosa. Persiapkanlah diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertobat setelah Tuhan datang. Yuk kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, aku mau selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tolong aku Roh Kudus untuk selalu hidup dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.